di antara posisinya adalah lebih penting dan sedikit lebih penting, tengah-tengahnya isinya 4 ya gitu. Sebenarnya itu ya balik lagi ke intuisi manusia lagi ya. Kalau sebagai decision maker, misalkan nanti mempertimbangkan bahwasanya kriteria itu pentingkah atau sedikit lebih penting dan sebagainya. Nah, itu implementasinya nanti saya terapkan di studi kasus jurnalnya. Nah, ini contohnya skala Saati kuesionernya itu bentuknya seperti ini. Ini sengaja saya buat ya, karena di jurnalnya sebenarnya nggak ada. Cuma saya sengaja buat agar menjadi gambaran buat teman-teman bahwasanya di sini yang namanya kuesioner yang diajukan itu seperti ini bentuknya. Jadi ada range 1 sampai dengan 9 ke kiri, ada 1 sampai dengan 9 ke kanan. Nah, kriterianya pun kriteria yang dibandingkan ya. Jadi misalkan IPK sama karya tulis ilmiah, IPK sama bahasa Inggris, IPK sama prestasi, karya tulis ilmiah sama bahasa Inggris, karya tulis ilmiah sama prestasi, dan bahasa Inggris sama prestasi. Dan ini harus kalian benar-benar buat secara teliti. Khawatir ada kriteria yang terlewatkan, yang nggak dibandingin gitu loh. Hati-hati, jadi jangan sampai misalkan kalian cuma buatnya IPK sama KTI, IPK sama bahasa Inggris, IPK sama prestasi, udah aja. Padahal KTI sendiri belum dibandingkan sama bahasa Inggris, KTI sendiri belum dibandingkan sama prestasi dan sebagainya. Artinya harus dibandingkan, intinya tiap satu kriteria itu harus sudah dibandingkan sama ke semua tiap kriteria. Kalau kebalikannya Pak, perlu dibandingkan nggak? Nggak perlu. Nanti ada sistematisnya, karena kalau misalkan ini, melihat dari skala Saatinya, kalau misalkan itu ada resiprokalnya gitu. Kalau misalkan nanti kita sudah dapetin, saya gini, A berbanding B itu misalkan nilainya 3 lah, atau misalnya sedikit lebih penting. Tapi kalau misalkan dibalik B terhadap A, tinggal dibalik aja nanti, bukannya 3 tapi 1/3 gitu. Tinggal dibalik aja, pembagian lah 1/3 sifatnya. Nah, ini saya sudah sesuaikan sama jurnalnya. Jadi dari isi jurnalnya itu saya sudah berasumsi di sini, karena nanti sesuai dengan langkah berikutnya, yaitu membuat matriks berpasangan. Di situ karya tulis ilmiah nilainya 3 terhadap IPK. Artinya sedikit lebih penting dibanding IPK. Kalau bahasa Inggris terhadap IPK, bahasa Inggris sedikit lebih penting tapi ragu-ragu gitu, karena isinya di 2 ya, terhadap IPK. Prestasi pun sama, sedikit lebih penting tapi ragu-ragu karena di bawahnya sedikit terhadap IPK. Sedangkan karya tulis ilmiah terhadap bahasa Inggris, dia lebih penting, sedikit lebih penting juga. KTI terhadap prestasi juga sama. Nah, sedangkan bahasa Inggris sama prestasi itu nilainya sama. Jadi menurut si decision maker-nya nih, dari pihak kampusnya, bahasa Inggris sama prestasi sama lah gitu. Maka diberi checklist 1. Nah, setelah dibuat ini, maka kita bisa membuat matriks berpasangan. Seperti ini. Nanti kalian bisa lihat lah di situ, kalau di jurnalnya ya, di situ ini saya cuma model crop doang kok. Jadi benar-benar dari jurnal saya crop gitu. Jadi saya modif. Di situ ada IPK contohnya. Misalkan itu dibandingkan sama IPK, pasti nilainya 1. Ada yang tahu nggak kenapa? Roni atau Rifki. Misalnya nih IPK terhadap IPK 1. KTI terhadap KTI 1 nih. Kalau ngelihat kalian diagonal aja nih. Pasti 1 semua nih. Karena sama pentingnya Pak. Sama KTI Pak. ketemu KTI, IPK ketemu IPK. Oke. Logikanya kayak kalian lah, misalkan Roni atau Rifki, misal menilai sebuah rumah atau zaman rumah, menilai kampus lah. Kalau misalkan saya tanya, Roni atau Rifki, menurut kamu bagusan Unsera atau Unsera? Jawabannya apa? Sama-sama ya. Unsera, Pak. Pasti sama gitu kan. Nah, maka diberi masih sama. Pasti 1. Jadi ini pasti 1, karena IPK berbanding IPK, KTI berbanding KTI 1, prestasi 1, dan ini 1. Jadi intinya kalau diagonal itu pasti 1. Nah, pengisiannya setelah ini 1 semua, gitu kan, ini sudah diisi, maka langkah berikutnya kita harus melihat isi kuesionernya di sini. Nah, KTI dibandingkan sama IPK, KTI itu bernilai 3. Artinya sedikit lebih penting ya dibanding IPK. Nah, di sini KTI, jadi polanya dari apa nih? Dari row ya, atau dari baris nih. Dari kolom per row. Jadi intinya ini yang vertikal ini
itu dibandingkan terhadap yang horizontal. Jadi IPK sama IPK 1. KTI sama IPK dia nilainya 3. Yang ini masih kosong nih. Ya, ini masih kosong. KTI terhadap IPK 3. Jadi dilihat lagi, prestasi kalau terhadap IPK berapa? Lihat dari sini. Prestasi terhadap IPK, dia nilainya 2 checklistnya. Artinya dia diisi 2. Dan seterusnya. Jadi dia mengacu kepada kuesioner yang dia dapatkan pada Universitas Majalengka. Jadi ketika dia sudah mendapatkan, nah bagian yang kosongnya itu tinggal dibuat sepernya. Istilahnya tinggal dibalik saja. Kayak misalkan ini deh, sebenarnya ini kosong ya. IPK terhadap KTI ini kosong sebenarnya. Tapi ketika kalian bandingkan, ketika di sini KTI terhadap IPK nilainya 3, ketika dibalik di sini, maka hitungannya adalah 1/3-nya. Sama dengan ini 2. Jadi ini garis diagonal ini buat pembatas nih. Buat pembatas. Kalau misalkan ini ada 2, jadi kan prestasi terhadap IPK. Nah, di sini kan IPK terhadap prestasi. Tinggal dibalik saja. 1/2-nya. Berapa 1/2? 0,5. Di sini ada 2. 1/2-nya berapa? 0,5. Kayak gitu. Ini juga sama nih, kebalikannya. Kalau di sininya 2, berarti di sini kebalikannya adalah 1/2. Seperti itu. Jadi buat matriks berpasangan seperti itu. Dan yang perlu kalian perhatikan adalah ketika di sini perbandingannya itu antara vertikal terhadap horizontal, maka perhitungan jumlahnya pun harus di bawah di sini. Jadi ngitung jumlahnya. 1 tambah 3 tambah 2 tambah 2, 8. 0,33 tambah 1 tambah 0,5 tambah 0,5 tambah dijumlahkan gitu ya, 2,33 gitu. Karena beberapa jurnal ada yang bikin bingung AHP-nya kalau misalkan ngebandingkannya itu vertikal terhadap horizontal terhadap vertikal. Ada lagi. Misalkan IPK ke sini. Jadi larinya ke samping gitu ya. KTI ke IPK. Nanti jumlahnya malah di samping sini. Oh. Beberapa jurnal ada yang seperti itu. Jadi khawatir kalian baca terus bingung. Karena sebenarnya sifatnya gimana pembanding. Kalau pembandingnya misalnya dari vertikal ke horizontal itu pasti ke bawah totalinnya. Tapi kalau misalkan dari horizontal ke vertikal gitu, itu ngejumlahinnya harus di sisi sampingnya di sini. Nah, kalau ini kan kita ngikutin dari studi kasusnya, maka jumlahnya seperti ini. 8, 2,33, 4,5, 4,5. Nanti kalau misalkan ada tahap yang belum dipahami, kita bisa ngulang lagi nanti ya. Ya, Pak. Oke, itu di slide ke-11, slide berikutnya. Setelah kalian menjumlahkan ini, tadi itu ya, ada 8, 2,33, 4,5, 4,5. Langkah berikutnya adalah membuat matriks nilai kriteria, di mana kalian bisa mendapatkan ini itu dengan cara per nilai itu dibagi dengan jumlahnya. Contoh ini 1 dibagi 8. Hasilnya ini. Oh. Kemudian 3 dibagi 8. Hasilnya ini. Jadi per apa ya namanya ini ya? Dibagi dengan jumlah, Pak ya? Dibandingkan dengan jumlah. Ini pun sama. 0,33 dibagi dengan jumlah ini, 0,5 dibandingkan dengan jumlah ini, dan mendapatkan hasil ini. Koma-komaan. Nah, setelah dapat koma-komaan seperti ini, maka dijumlahkan, tapi ke samping ngejumlahinnya. Maka dapatlah ini. 0,49, 1,69, 0,91, 0,91. Dan ini dibagi dengan jumlah kriteria. Ada berapa kriterianya? 4. 1, 2, 3, 4. Maka hasilnya ini. Nah, ini tulisan saya sendiri nih ya. Bobot ini. Ini tulisan saya sendiri. Karena di jurnalnya nggak ada. Dan ini itu sebenarnya kita sudah mendapatkan bobotnya. Bobot per kriteria. Artinya IPK punya bobot 0,12. Kalau dipersentasekan bisa, tinggal dikali 100% saja. Nanti jadinya 12%. KTI jadi 42%, prestasi jadi 23%, bahasa Inggris jadi 23%. Sebenarnya kalau pengen bentuk desimal pun nggak masalah ya. Tetap seperti itu, nggak apa-apa. Tapi ini belum beres loh sebenarnya dari AHP. Artinya baru menghasilkan bobot, tapi belum ada proses validasi. Nah, proses validasinya di langkah berikutnya. Setelah kita mendapatkan nilai ini, bobot, maka langkah berikutnya, nilai yang sebelumnya gitu, di synthesis of priority ini, kita kembali ke nilai yang ini, 1, 3, 2, 2 ini, dijadikan matriks ya.
1322, 0,33 itu jadi dari tabel yang pertama itu dikalikan dengan bobot yang sudah kita dapat. 0,12, 0,42, 0,23, 0,23. Ini kalau nggak salah ada di mata kuliah apa nih? Matematika diskrit kah? Aljabar linear, Pak. Aljabar ya, ada di matriks. Jadi Iya. perkalian matriks lah di sini. Iya. Nah, kemudian dari situ kan bentuknya kalau nggak salah ya, ini matriks ordo 4x4 dikali ordo 1x4 kalau nggak salah ya. Atau 4x1 gitu, lupa saya. Yang jelas nanti hasilnya kalau di matematikanya itu tinggal dicoret aja angka belakangnya. Misalkan 4x4 sama 4x1, maka hasilnya adalah 4x1 gitu hasil matriksnya. Nah, maka dibuatlah seperti ini matriksnya. Dan ini pun hasil dari yang atas. Jadi saya sebutkan satu aja ya, contoh misalkan 0,12 dikali 1, maka hasilnya ada di sini dia, 0,12. Kemudian contohnya 0,12 dikali 3, bawahnya ya, pasti 0,36 nih. Tuh 0,36 gitu. Nah, tapi ini belum hasil. Karena hasilnya adalah dijumlahkan 0,12 ditambah 0,14 ditambah 0,12 ditambah 0,12, hasilnya ini jumlah per baris 0,5, 1,7, 0,91, 0,91 seperti itu. Nah, itu hasil dari matriks, sebenarnya matriks penjumlahan kali ya namanya, matriks penjumlahan yang ada di sini. Nah, di langkah berikutnya ketika kita sudah mendapatkan jumlah per baris, sebenarnya ini buat apa? Karena untuk perhitungan logical konsistensinya. Nah, di sini ada jumlah per baris tadi ya, ada jumlah per baris tadi sama prioritas. Prioritas ini bobotnya sebenarnya. Jumlah per baris tadi udah dapat, prioritas udah dapat, jumlahkan. Tinggal ditambahkan saja 0,62, 2,12 dan sebagainya. Nah, di sini saya cantumkan tabel RI dulu ya, karena ini nanti dipakai buat di logical konsistensi rumus di slide berikutnya. Nah, di sini. Nah, jumlah penjumlahan dari ini hasilnya ada 5,2. 5,02 itu dari sini. Lupa nih nyantumin di sini. Jadi 0,62 ditambah 2,12 tambah 1,14 ditambah 1,14. Jadi hasilnya adalah 5,02. Jadi ada jumlah penjumlahan dari hasil tadi, ada N-nya itu buat kriterianya ada 4, ada delta max-nya. Delta max itu didapatkan dari rumus jumlah dibagi N, dibagi kriteria, artinya 5,02 ini dibagi dengan 4, dapat 1,26. Nah, setelah itu ada rumus konsistensi indeks di sini. Delta max dikurang N per N, nanti dapat minus 0,69. Dan konsistensi rasionya adalah rumusnya CI dibagi IR. Ketika kita sudah mendapatkan CI tadi, minus 0,69 dibagi 0,90. 0,90 dari mana? Dari tabel ini. Sebenarnya ada IR, ada RI sebenarnya. Intinya rasio indeks sebenarnya. Di sini kalau misalnya ada 4 kriterianya, maka yang diambil adalah 0,9 RI-nya. Jadi di sini CI-nya minus 0,69 dibagi 0,90. Hasilnya negatif 0,77. Nah, di sini ada petunjuknya kalau dari sisi metode AHP, bahwasanya kalau misalnya CR-nya itu atau konsistensi rasionya itu kurang dari 0,1, maka perhitungan tersebut bisa diterima. Artinya kalian ngitung tuh benar loh gitu. Jadi dipastikan bahwa saya itu benar. 10 menit lagi ya. Gitu. Jadi proses validasinya ada di slide ini perhitungannya. Jadi nyari jumlahnya dulu, jumlahnya tadi dihitung dari jumlah baris ditambah jumlah bobot, didapatkan, dijumlahkan lagi, dibagi kriteria. Setelah didapatkan delta max-nya, delta max dikurang N dibagi N, dapatlah nilai. Nah, konsistensi rasionya perhitungannya adalah CI dibagi RI atau IR ya. Iya. Maka didapatkan negatif 0,77. Karena kurang dari 0,1, maka diterima. Tapi kalau misalnya Pak dapatnya lebih nanti gimana Pak? Coba hitung ulang, pasti ada yang salah itu.
Nah, sebenarnya itu perhitungan-perhitungan yang sisanya sebenarnya yang menurut saya 50%-nya itu sebenarnya hanya validasi aja bentuknya ya. Hanya validasi bener enggak sih gitu. Sebenarnya kalau kalian untuk mencari bobotnya sampai slide yang ke berapa tadi? 12 ya kalau nggak salah. Itu kalian udah dapat bobot gitu. Sebenarnya ini bobot gitu. Tapi AHP ingin memastikan bener nggak sih gitu prosesnya. Nah, setelah kalian sudah mendapatkan bobot lah tadi ya, yang 0,12, 0,42, 0, sekian, 0, sekian gitu. Nah, itu bobotnya dipakai untuk apa, Pak? Dipakai untuk perhitungan si mahasiswa tersebut. Jadi mahasiswa tersebut, misalkan ini perhitungannya ya, ada IPK, kemudian ada karya tulis, ada prestasi, ada bahasa Inggris. Nah, itu perhitungannya ketika dapat nilai, tinggal dikali bobotnya saja. Seperti itu. Nah, saya juga sengaja buat simulasinya di sini. Misalnya, saya punya 3 mahasiswa ya. Di sini ada Diki, ada Andin, ada Rizal. Misalnya Diki IPK sekian, karya tulis ilmiahnya sekian, prestasinya jumlahnya 10 misalnya nih ya. Ini di luar dari jurnal kalau ini. Karena kalau di jurnal sebenarnya mahasiswanya banyak ya, alternatifnya banyak. Nah, ini saya buat 3. Kemudian saya hitung yang tertingginya, saya pilih. Oh, di sini 4 yang punya Andin, Rizal juga 100, kemudian 10 punyanya Diki, dan di sini 88 bahasa Inggris punyanya Diki. Nah, perhitungannya seperti ini. Ketika kita tadi melihat bobot yang didapetin ya, 0,2, 0,12, 0,42, 0,23, 0,23 itu tinggal istilahnya kalian bisa mengalihkan terhadap nilai-nilai tadi, yang tadi ini. Jadi tinggal dibagi terlebih dahulu terhadap nilai tertinggi. Misalnya 3,5 dibagi 4 dapat 0,88. Ini ya, yang punyanya si Diki nih IPK-nya. Kemudian di bawahnya ada Andin, nilainya 4 IPK-nya, dibagi tertingginya 4, maka nilainya dia 1. Nah, jadi 0,88, 0,85, 1. Nah, ini didapatkan dari nilai yang diperoleh dibagi nilai tertinggi. Ini, jadi 3,5 dibagi 4. 4 dibagi 4 pasti 1 ya. 90 bagi 100, 0,9. 85 dibagi 100, 0,85. Jadi disesuaikan di sininya, 0,85, 0,9. Nah, ketika kita sudah normalisasi seperti ini, udah mendapatkan nilai-nilainya, maka tinggal dikali dengan bobotnya. 0,8 dikali bobotnya berapa? 0,12 dapat sekian. 0,85 dikali dengan bobotnya 0,42 dapat sekian. Sekian. Kemudian dijumlahkan ke samping. Jadi Diki punya nilai IPK, KTI, dan prestasi dan bahasa Inggris, totalnya sekian, kemudian di ranking. Nah, seperti ini. Setelah dikalikan ya sama yang bobotnya 0,11, 0,36, 0,23, 0,23 di total dapatnya 0,93. Yang Andin dapatnya 0,9, yang Rizal dapatnya 0,92. Kalau mau dibuat persentase tadi bobotnya jadi 100%, ini nilai utuhnya jadi 93, 90, 92. Gitu. Maka yang diperoleh adalah Diki. Dari garis besarnya seperti itu. Oke, kurang lebihnya seperti itu sih. AHP sebenarnya lebih mantepnya kalau bisa sembari ngotret ya gitu. Kalau misalkan ada papan tulis gitu, kayak lebih mantep. Coba. Ada yang mau ditanyakan nggak dari tahapannya? Boleh, misalkan ngulang lagi pun nggak apa-apa. Ntar saya coba nyari. Pak, mau nanya Pak. Itu yang bobot IPK 0,12 misalnya contoh itu perhitungannya dari mana Pak? Yang sebelumnya itu? Bobotnya. Yang ini. Oh, dari yang awal ini pesetnya. 0,12 IPK-nya, 0,42, 0,23, 0,23. Dan langkah berikutnya sih cuma ngevalidasi doang. Sebenarnya. Oh, tadi hasilnya yang terakhir itu Pak ya? Kalau hasil akhir ya Pak, hasil finalnya. Hasil akhirnya kan dia cuma memvalidasi doang kan di sini tuh. Oh, bahwasanya ketika rasionya kurang dari 0,1 gitu kan, maka perhitungannya dapat diterima cuma gitu doang kan. Padahal intinya bobotnya kita sudah dapatkan di poin B gitu sebenarnya. Cuma verifikasi dong benar nggak gitu kalau AHP. Oh benar. Nah, maka kita simulasikan bobotnya
diperoleh dan digunakan untuk simulasi yang saya buat gitu. Biar kalian paham nanti bobotnya dipakai buat apa ya, dipakai buat ini gitu, perhitungan. Oke. Ada lagi Roni atau Rifki? Ngulang lagi juga nggak apa-apa. Maksudnya biar paham betul, karena soalnya evaluasinya tentang AHP. Dan kalau soalnya udah saya share, nggak boleh nanya. Nggak cukup sekali Pak kayaknya Pak. Iya, Pak. Dari mana? Bingung saya. Dari mana? Bingung. Dari mana? Atau bentar ya, saya mau coba nyari spidol dulu deh. Bentar ya. Iya Pak. Oke, dari Roni sama Rifki, di bagian mana yang mau ditanyakan? Coba tahap mana? Nanti kalau bisa saya coba korek di ini. Kalau ada yang punya rekomendasi ini, bentar lagi Angkanya ya Pak. Zoom-nya, nanti bisa balik lagi deh. Ada rekomendasi aplikasi yang bisa dipakai buat ini nih, hitung-hitungan. Mudah gitu buat jadi pointernya gitu. Aplikasi apa ya? Ya, ada mau tanyakan nggak? Baik, silakan. Ada yang ingin ditanyakan nggak dari tahapan metode AHP-nya? Dari itu coba Pak. Dari apa? Matriks berpasangan itu. Oke. Ini Iya. Iya Pak. yang ditanyakannya yang mana? Slide yang mana ya?
ini. Yang lebih penting itu. Nah, ini nih, Pak. Oke. Oh iya, ini. Jurnalnya Pak ya? Iya. Jadi sebenarnya di slide belum kalian dapetin ini ya? Belum Iya, Pak, ini belum nggak ada. Di Iya. Soalnya emang baru saya buat sih karena khawatirnya memang kalau misalnya di apa ya, cuma di bayang-bayang aja khawatir susah, maka saya sengaja buatkan tabel kuesionernya. Nah, memang tabel kuesioner seperti ini. Nah, gini deh, misalnya di sini kalian kan punya 4 kriteria ya. Ada IPK, ada KTI, ada bahasa Inggris sama prestasi, ya kan? Iya Pak. Mendengarkan suara saya, jelas atau kurang jelas? Jelas Pak. Oh, jelas. Jelas, Pak. Oke. Bawa ini. Nah, misalnya kita kan ketika kita mau buat matriks berpasangan, kita pasti buat tabelnya terlebih dahulu. Prestasi sama bahasa Inggris. Kelihatan nggak? Kelihatannya malah Kelihatan Pak. kayak mirror ya. Iya. Bentar. Coba di settingan zoom-nya bisa nggak ya? Setting. Kayak gini kelihatan. Kelihatan, Pak. Ada pantulan. Nah, Ini ya. Kelihatan ya? Kelihatan iya, Pak. Pak. Oke, sip. Nah, di situ kan kita sudah buat. Jadi kalau misalkan pembuatan matriks berpasangan, ketika kita buat tabel di awal itu sesuaikan dengan jumlah kriterianya. Jadi kalau jumlah kriteria 4, artinya barisnya ada 4, kolomnya ada 4. Ya. Kemudian cara yang paling gampang terlebih dahulu adalah mengisi tadi yang saya bilang, misalkan kita pilih kampus, kita membandingkan antara Unsera sama Unsera, kan pasti nilainya 1 ya. Iya. Nah, maka daripada itu ini misalkan IPK sama IPK 1, KTI sama KTI 1, prestasi sama prestasi 1. Kalau ini belum ya. Bahasa Inggris sama bahasa Inggris pun 1. Ini buat awal dulu. Jadi buat apa ya? Bisa dijadikan buat pembatas lah buat kalian. Nah, ketika sudah mendapatkan ini, kalian tinggal melihat tabel kuesioner. Misalnya di situ slide-nya KTI memiliki nilai 3 atau sedikit lebih penting dibandingkan IPK. Maka perbandingannya itu dari yang sifatnya vertikal terhadap horizontal. Jadi ini KTI terhadap IPK, maka di sini nilai 3. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Jadi harus apal ininya Pak ya, harus apal yang apa namanya nilai 3 ini sangat penting atau tidak penting atau gimana gitu Pak ya, tadi cukup penting gitu Pak ya. Nggak perlu Oh, hafal. nggak perlu. Karena kan kita ngisi matriks berpasangan ini berdasarkan hasil kuesioner. Oh gitu. Gitu. Hasil kuesioner ini kan di tangan kita. Jadi buat pegangan kita gitu. Jadi nggak perlu diapalin tadi dapetnya berapa ya, enggak. Ya kita bisa nyontek ke sini lagi. Iya. Oh, misalkan KTI nilainya 3 terhadap IPK, berarti diisi 3 di sininya.
KTI terhadap IPK. Sesuaikan dengan checklist yang ada di situ aja, checklistnya. Nah, contoh yang kedua deh. Di jurnalnya tuh Pak ya. Bahasa Inggris ya sama IPK nilainya berapa? 2. Dua lebih ke IPK atau bahasa Inggris? Lebih ke bahasa Inggris Pak. Nah, berarti isinya yang di sininya, yang di bawahnya 2. Karena ngebandinginnya tadi ini ke atas ya. Jadi bahasa Inggris terhadap IPK, IPK-nya di atas, bahasa Inggrisnya di bawah, maka nilainya 2. Langkah berikutnya, prestasi sama IPK. Atau IPK sama prestasi, gedean mana? Gedean prestasi Pak, 2. Prestasi Pak. terhadap 2. IPK ya. Iya. Berarti ngisinya di mana? Di sini bukan? Terhadap IPK. Di sini apa di Iya sini? Pak. Prestasi terhadap IPK. Iya, berarti di prestasinya Pak. Di bawah dong Pak. Di A Di bawah. atau di B? Di bawah. Di A, di A. Oke, betul. Sip. Sudah paham. Di sini ngisinya. Kenapa? Karena tadi ngebandinginnya dari yang vertikal ke horizontal. Seperti itu. Nah, sekarang KTI terhadap bahasa Inggris. Berarti di mana ngisinya? KTI sama bahasa Inggris. Apakah 2 di KTI Pak. di sini? Apa di sini? Di A atau di B? Di B. KTI terhadap bahasa Inggris Pak. Ya, di B atau di A? Di B Pak. Di B. Di B ya. Oke. Jadi acuannya benar ya di B. Oh, ini 2 benar. Jadi acuannya itu ketika yang vertikal dibandingkan terhadap yang horizontal. Maka benar yang B di sini. Nilainya berapa tadi? 2. Sip. Terus KTI sama prestasi. Ngisinya di mana? Ngisinya di mana? Di KTI Pak. Ngisinya yang di sini apa di sini? Nah, di situ Pak, yang Oke, kedua. 2 ya. Iya. Oke, terakhir bahasa Inggris sama prestasi. Bahasa Inggris. Sama. Mana naruhnya? Di bawah Pak. Ini Iya. benar, enggak di sini. Bahasa Inggris terhadap apa? Prestasi. Kan? Iya, berarti bahasa Inggris berarti di bawah Pak. Iya. Oke, sip. Jadi ngelihatnya ini dulu sama ini ya. Jadi dapat nilai 1. Iya. Kelihatan ya? Nah, sebenarnya Kelihatan, pengisiannya cuma ini doang. Yang lain-lainnya tinggal dibandingin doang kok. Tinggal kebalikannya. Misal, kita kan mau ngisi ini ya, kosong nih. KTI. Ya kan? Kita mau ngisi ini kan? Iya. Nah, Yang kosong-kosong. ketika kita mau ngisi ini kosong, kita tinggal ngelihat yang ada di sampingnya. Kan kita kan buat garisnya di sini nih. Iya. Garis horizontal. Kita tinggal melihat aja ini mirrornya lah, cerminannya. Di sini ada angka 3 kan? Oh. Iya. Iya. Nah, berarti di sini cuma tinggal 1 dibagi 3. Pasti hasilnya 0,33 nanti. 0,33. Nah, Iya. sama kayak ini. Ini 2 ya. Ini Iya. kan 2. Ini kan ada cermin nih. Ya, ini ada 2, ada cermin. Maka ketika kita isi di sini cuma 1/2. Gampang sebenarnya. Ini juga nih, ini kosong ya. Iya. Ini kosong. Kita ngeliat di samping ininya aja berapa nih? 2 Berarti banding 1. kembali 1 per. Oh, 1 banding 2. 2. Oke. Cuma Kedua. tinggal kebalikannya aja. Tinggal dikasih 1/1 gitu. Ini pun sama nih. Ini berapa nih? Ada yang bisa nggak? Bahasa Inggris. 1/2. 2 banding 1 Pak.
2:1 atau 1:2? 1:2. Nah, 1:2. Kenapa 1:2, Ron? Karena bahasa Inggrisnya angkanya 2, Pak. Nah, karena di sininya 2. Kecuali Iya. kalau di sininya, kecuali kayak gini ya. Misalnya yang kita ketahui ini setengah. Maka di sininya berapa? Kali 2 berarti Tinggal dibalik aja, tinggal diputar. Balik aja. Jadi mainannya cuma 1/2, kalau enggak 2/1. 1/2, kalau enggak 2/1. 1/3, kalau enggak salah 3/1. Jadi angka penyebut sama pembilangnya tinggal dibalik aja. Ya. 2/1 berarti, Pak. Iya. Iya, kalau ini kan 1/2. Kebalikannya berapa nih? Iya. 2/1. 2/1 berapa ya? 2 2/1. gitu ya. 2. Nah, sekarang tinggal ini nih yang belum nih. Berapa? Bahasa Inggris. Terhadap apa itu? Cerminnya yang mana cerminnya? Jadi ini kan cerminnya sama 2/1 ini berarti, ya. Pak. Jadi ini cerminnya sama ini. Kalau ini, nyari ini, cerminnya tuh yang ini. Iya. Jadi berapa di sini? Berarti 2/1 bukan, Pak? Di sininya berapa? 2. 1/2. Nah, jangan sampai terkecoh. Oh iya, 1/2. Jangan 2/1. Pokoknya kalau di sininya 2, kebalikannya 1/2. Kalau di sananya 1/2, di sininya 2/1. Gitu aja. 1. Tingkat terakhir ini berapa? 1. 1/2. Ayo ini berapa? Cerminnya mana yang ini? Ini bukan. Itu 1, iya. Nah, berarti 1. kalau 1/1 berapa? Iya 1, Pak. Iya udah. Jadi 1. Coba aja dibandingin ya sama hasil yang tadi. Kita lihat. Tuh, sama nggak? Satu. Ini 1/3 ya nih. Iya, Pak. Sama kok, Pak, yang tadi comparative judgment. Dapat ya? Jadi cara buat metrik berpasangan seperti itu. Dan kalau udah beres, itu ditotal di bawahnya. Total atau jumlah. Dijumlahkan ini. 1 tambah 3 tambah 2 tambah 2, 8. Gitu. 8. Berikutnya berapa? 2,33. 4,5. 4,5. Udah. Tahap berikutnya gimana? Ya tinggal dibagi. 1 dibagi 8. 3 8. dibagi 8. 3 bagi 8. Nah, kayak gitu. Nanti baru dapat matriks nilai kriteria. Yang 0,13, 0,38 itu ya, Pak? Ya, sip. Betul. Kemudian dijumlahkan ke samping ya itu. Samping, Pak, ya, iya. Nah, jumlahkan ke samping, dibagi kriteria. Jangan lupa. Dibagi jumlah kriteria ada 4. Berarti Kriteria 4. 0,49 dibagi 4. Maka dapatlah bobot. Oh, ada yang ditanya lagi nggak? Sebenarnya sama Rifki. kalau kita, ya Pak, kalau kita udah dapat bobot ya Pak ya. Iya. Perlu untuk memastikan lagi nggak sih pakai synthesis of priority tadi? Perlu, karena kan itu tahapan AHP-nya. Kalau di skip gimana Pak? Ya, ada ini Pak ya. Sebenarnya kalau misalkan di skip dalam rangka pengen mempercepat, itu sebenarnya tidak diperbolehkan secara kaidah ilmunya. Kenapa? Karena kan langkah metodenya seperti itu. Kayak gini deh misalnya. Roni diajarin buat nasi goreng misalkan. Metodenya ada nih 1 sampai 10, tapi Roni cuma ngerjain 1 sampai dengan 5. Itu buat nasi goreng bukan nantinya. Nggak jadi, Pak. Iya. Metode AHP pun sama gitu. Walaupun gitu. sebenarnya walaupun sebenarnya bobotnya Iya. udah didapat gitu, tapi kalau nggak diselesaikan sampai dengan tadi konsistensi rasio, ya artinya kamu nggak
pakai AHP gitu. Baru setengahnya gitu. Step by step harus dilalui Pak ya. Betul sekali. Karena prosesnya adalah validasi kebenaran. Karena dikhawatirkan perhitungan yang kita kerjakan pun salah, Ron, gitu. Kita udah ngitung, taunya dapat bobotnya lebih dari 0,1. Nah, artinya nggak diterima perhitungannya. Gitu. Dan di soal evaluasinya wajib sampai konsistensi rasio. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Aduh, lumayan nih. Berat ya? Berat, Pak. Udah nggak pernah ngitung. Apalagi di tadi logical konsistensi itu. Aduh, nggak ngerti itu saya. Pusing ya? Pusing. Kalau di sini paham nggak? Kan udah dapat. Ini sampai. Kalau misalkan udah dapat bobot kan udah paham ya, Roni ya? Iya Pak. Sama Rifki. Ya. Kalau di sininya? Nah, itu pas sintesisnya, Pak. Roni, paham nggak? Lupa ingat. Di mananya nih, Pak? Hab 3 ini paham nggak synthesis of priority ini? Cara ngitungnya atau kenapa bisa dapat angkanya, Pak? Atau gini dulu, synthesis of priority ini kan ada angka 1, 3, 2, 2 kan? Iya. Itu dapat dari mana, Rifki sama Roni? Dari yang itu tadi, Pak, metode tahap berapa tadi itu ya? Dari komparatif itu, Pak. Dari mana? Komparatif iya. 1, 3, 2, 2. Dari sini ya? Itu IPK-nya, Pak. Oke, sip. Berarti kalian udah paham, bagus. Nah, kemudian kalau dari 0,12, 0,42-nya dari mana? Bobot. Oke, sip. Itu udah paham. Terus buat perhitungan kesininya, paham nggak bisa dapat ini? Nah, ini Pak. Dihitung lagi berarti nih. Ya, dari sini ya. Udah benar ya. Sebenarnya enakan luring sih saya mah. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Daripada daring repot. Daripada daring. Oke nih, kalau misalnya dari sini kan ada angka 1, 0,33. Kita buat sedikit aja deh. 1, 3, 2, 2. Itu 1, 0,5, 0,5. Gitu ya. Di situ ada 0,12, 0,42, 0,23, 23. Gini ya. Kelihatan nggak nih? Nah. Iya, Pak. Ya. Kelihatan, Pak. Nah, ini cara pengerjaannya tinggal dikalikan baris sama kolom. Jadi gini, ini 1 dikali 0,12. 3 dikali 0,42. Bukan. 3 dikali 0,12. 2 dikali 0,12. 2 dikali 0,12. 0,3 baris kali kolom. 0,3 berarti dikali 0,12. 12. Berarti, ini ya baris kolom ya? Kalau baris kan ke samping, Pak. Kalau kolom kan ke bawah. Ini kolom ya? Iya. Berarti 1 kali 0,12. Kalau 3 dikali 0,42 ya? Benar nggak sih? Baris kali kolom. Apa ke samping? Mana sih? Baris kolom. 1 kali 0,12. 0,33 dikali 0,42. Benar nggak sih? Baris kolom. Ya benar.
Ini harusnya ada angka lagi nih ya. 0,33, 0,5, 0,5. Jadi 1 dikali 0,12, 0,33 dikali 0,42. 0,5 dikali 0,23, 0,5 dikali 0,23. Bener. Baris itu ke samping kan ya? Iya, Pak. Bener nggak? Jadi yang di samping dulu dikali ini. Yang ke samping ini dikali ini juga. Jadi kalau misalkan dihasilkan 0,12 dikali 1 dapat 0,12. Kemudian di sampingnya 0,33 dikali 0,42, nah berapa tuh? Kalau nggak di bawahnya aja ya. 3 dikali 0,12, 0,36. 2 dikali 0,12, 0,24. 2 dikali 0,12, 0,24. Gitu. Jadi intinya dikali dulu baris ini, baris yang ke samping, dikalikan ini. Jadi 1 dikali 0,12, 0,33 dikali 0,42. 0,5 dikali di bawahnya lagi 0,23, 0,5 dikali 0,3 lagi. Gitu. Nah, ini kan dapat nih. Nah, kayak ini kan 0,12. Kalau ke bawah kan 0,36, ke bawah lagi 0,36. Oh, nggak kelihatan sih ya tuh. 0,12, 0,36, 0,24, 0,24. Artinya benar yang tadi Roni sampaikan, baris dikalikan kolom. Baris kan ke samping tadi, untuk diingetin. Kolom. Dikalikan 0,12, 0,33 yang di sebelahnya, dikalikan 0,42, 0,5 dikalikan 0,23, 0,3 dikalikan 0,5. Maka ketika kita sudah mendapatkan semua ini nilainya, yang 0,12, 0,14 itu tinggal dijumlahkan saja. Tok, ada yang mau ditanyakan nggak? Baris kolom aja. Iya, baris kolom. Ini gambarnya cok wacakan sih ya. Tadi itu yang semua coba. 1, 0,33, 0,5, 0,5. Di sampingnya nggak kelihatan ya layarnya. Oh, 1 kali 0,15. Nah, ini dulu deh biar gampang. Iya, Pak. Ya. Jadi yang ini dikalikan ini. Kolom O. Jadi 1 dikalikan 0,12. 0,33 dikali 0,42. 0,5 dikali 0,23. 0,5 dikali 0,3. Dan ke bawahnya pun sama, ngikutin. Sama. 3 kali 0,12. 1 kali 0,42 gitu. Ke sampingnya ikut ke kolom yang satunya itu. Jadi ke bawah 0,12, 0,42, 0,23, 0,23 gitu. Nah, maka dapatlah ini nilai-nilai ini. Kemudian dijumlahkan per barisnya. Nah, sampai sini dulu deh. Ada yang mau ditanyakan nggak? Udah Saya paham juga belum, Ron? lagi coba ngitung. Berapa? Lagi coba ngitung sih, Pak. Oh, coba ngitung. Oh, sesuai nggak tadi cara menjumlahkannya, metrik penjumlahannya? 1 dikali 0,12. 0,33 dikali 0,42. 0,5 dikali 0,23, 0,5 kali 0,23. Nah, di bawahnya ngikutin yang atas. 3 dikali 0,12. 1 dikali 0,42. 2 Iya, dikali 2 dikali 0,23. Sip, mantap. Maka jadi kayak gini nih nanti. Itu dijumlahkan semuanya. Yang di slide-nya itu. Jadi
udah dapat angka-angka itu mah udah gampang, tinggal ngejumlahin doang. 0,12 dikali 0,14 ditambah 0,12 ditambah 0,12 hasilnya 0,5 kayak gitu. 50. 0,50 ya. Sampai sini dulu deh. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ntar next step. Oke deh. Paham ya? Kuncinya baris Iya. kali kolom Pak ya? Iya, tadi saya ingatnya malah diingetin Ya. Roni tadi, Pak baris itu yang ke samping, kolom itu yang ke bawah. Nah, baru keinget saya. Oh. Tadi sedikit bingung juga karena menentukan penentuan perkaliannya item mana sama item mana itu tadi agak bingung saya. Yang pas diingetin Pak baris itu ke samping. Nah, artinya yang di samping itu dikalikan sama yang ke kolomnya yang ke bawahnya. Sama juga ntar baris kedua ngikutin, baris ketiga ngikutin, baris keempat ngikutin gitu. Maka dapat dijumlahkan semua, dapat nilai 0,5, 1,7, 0,91, 0,91. Kalau ada yang nggak dipahami boleh ditanyakan lagi mumpung belum ke next step. Next step-nya lebih pusing nggak Pak? Enggak, lebih gampang. Kan ini udah ngedapetin jumlah per baris ini. Yang penting udah dapetin jumlah per baris lebih Mungkin gampang. pusingnya di situ sih Pak. Iya ya. Mungkin nanti pusingnya di penjumlahan ini Pak. Oke deh, nanti boleh Yang nanya-nanya lagi sintesisnya deh. itu. Kalau Iya, kalau caranya boleh, kalau caranya boleh. Jawabannya. Jangan jawabannya. Evaluasi soalnya. Oke ya, next step-nya nih. Next Pak. Ya. Nah, di next Iya, Pak. step-nya tinggal rekap jumlah per baris yang sudah kita dapat ditambah sama bobot yang kita dapatkan di matriks B tadi. Di prioritas itu ya Pak? Yang bobotnya. bobotnya 0,12, 0,42 tinggal dijumlahkan saja itu. Buat apa Pak dijumlahkan? Ya karena kita butuh tadi jumlah per baris. Nanti perhitungannya untuk mencari delta max. Ya. Gitu. Itu tinggal ditambahkan doang kok. 0,5 ditambah 0,12 ya 0,62. 1,7 ditambah 0,42 jadi 212 tuh Wiro Sableng tuh. Gitu. Ini dulu deh, ada yang tanyakan nggak tahap ini? Gampang kok, ini mah cuma ditambahin doang. Ya udah deh Pak. Ya. Iya, Terus yang NRI itu apa itu Pak? Itu yang tabel RI itu buat ngitung di bawahnya, rumus yang di bawah ini. Kan itu kan. Oh, udah ketentuan dari sana Pak ya? Iya, sebenarnya kalau di mana namanya di jurnalnya dia nulisnya IR. Sebenarnya RI sih rasio indeks atau indeks rasio lah nggak masalah. Nah, itu kan nanti kan di rumus akhirnya kan ada CI dibagi RI kan? RI. Atau IR lah Iya, itu. CI per IR. 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 Nah, kebalik sebenarnya. Nah, kalau misalkan kita nyari IR-nya itu berdasarkan jumlah kriteria N-nya di sini. N-nya ada berapa soal ini di kasus ini? 4. Ada 4, berarti RI yang dipakai berapa? 0,9. Di sini 0,9. sama nggak? Di sini sama nggak 0,9? Oh iya Pak. Nah, 0,69 dibagi 0,90 Pak ya? 0,9-nya didapat Oh, iya, dari tabel RI tadi. IR. Waduh, 10 menit lagi nih. Gitu. Atau jumlah, ini tuh deh, ini kan yang pertama kan nyari jumlah dari nilai-nilai hasil. Tahu 5,02 dapat dari mana? Total dari ini Pak, yang apa slide sebelumnya tuh. Oke, Mana bener. Mantap, cerdas. Ya ini hasil Dari ini Pak sini. nih. Jadi dari hasilnya tadi di total ke bawah ya. Ke bawah iya Pak. Mantap berarti. Dapat nilai Yang mana sih? yang mana? Yang hasil itu Ron. Nih hasil yang penjumlahan 0,62 tambah 212 tambah 114 tambah 114 total dapat 5,02 gitu. Oh. Nah, Di sini nggak ada jumlah. Bawah hasilnya iya. Nanti jumlahnya sendiri. Nggak ada iya nggak ada total. Iya. Sip. Dapat tuh ya. Jadi kalau kayak matematika waktu mungkin saya SD dulu, itu kan kita biasanya ngumpulin variabel-variabel yang kita punya kan, kayak diketahui gitu.
Jumlah per baris 5,02. Ditanyakan jawab. N-nya berapa? N-nya kan kriteria ya. Kriteria ada 4 Iya. kan. Jumlah Nah, sekarang dari jumlah per baris tadi sama N kriteria kita dapat delta max. Delta max 1,62 itu, Pak. tinggal lihat rumusnya. Delta max itu jumlah per N. Bener nggak? Iya. Jumlahnya berapa? 5,02 Sip, 5,02 dibagi bagi 4. Oke, dapat berapa? 1,26. Sip. Dapat ya. Delta max gampang Oh, ya. ini nyari CI dulu berarti ya, Pak ya? Iya, tapi CI itu didapat dari delta max, maka nyari delta maxnya dulu. Iya, iya. Ya, sekarang kita nyari CI ya. Mm. Nyari CI rumusnya delta max dikurang N per Kriteria. N. Delta maxnya berapa? 1,26. Sip. Dikurangi 4. 4. 4 dibagi 4. Oke, berarti yang dikerjain ini dulu ya. Iya, yang dalam kurung dulu. Dikerjain minus dulu sebenarnya. Itu rumusnya harusnya ada dalam kurung. Maka dapat hasilnya minus 0,69. Itu baru dapat CI, belum CR. Karena yang dicari adalah Iya. konsistensi rasio. Rumusnya apa CR? Itu CI per RI dibagi RI. CI-nya berapa? 0,69. Oke, minus ya. Iya. Minus ya. Dibagi berapa? Iya. 0,90. 0,90 dapat dari mana? Dapat dari Itu RI kan kalau N-nya 4, Oh, RI-nya iya. berarti 0,9, Pak. Mantap. Iya itu Pak. Ya berarti ya di sini ya. Itu iya. Karena N-nya jumlahnya 4, Kriterianya maka 4. 0,9 atau 90 sebenarnya 0,90 sama aja. Iya sih. Hasilnya berapa? Minus 0,77. Oke, berarti syarat diterima itu perhitungannya harus apa? Kurang dari Pak ya? Kurang dari 0,1. Sip. Kalau negatif 0,1. 0,77 itu kurang dari 0,1 bukan? Iya dong, Pak. Nah, Kan negatif. Maka Ya. diterima. Kalau positif dia lebih berarti. Nah, begitu. Makanya perlu dihitung lagi, Ron. Buat memastikan Iya, Pak. bahwasanya perhitungan yang kita pakai itu benar. Iya. Kalau udah itu. Kalau udah gitu udah dapat, artinya udah dapat bobotnya. Nah, tapi Artinya bobot yang tadi itu udah bener gitu ya, Pak. Tapi perhitungannya belum selesai apabila nanti ada nilai-nilai ini yang di slide ini. Kan nanti Diki IPK-nya sekian kan? Terus karya tulis ilmiahnya sekian, prestasinya sekian, bahasa Inggris sekian. Nah, untuk menormalisasinya itu dibagi dengan nilai tertinggi aja. Nilai tertinggi dari IPK yang paling tinggi siapa nilainya? Andin. 4 ya? Andin. Iya, Pak. Nah, berarti semuanya dibagi 4. 3,5 bagi 4, 4 bagi 4, 3,3 bagi 4. Kalau karya tulis yang paling gede Rizal ya, 100 ya. Rizal. Nah, maka 8,5 bagi 100, 90 bagi 100, 100 bagi 100, maka dapat normalisasi seperti ini. Nah, normalisasi baru dikalikan terhadap bobot. Sehingga dapatlah ini. Ditotalkan ke samping. Maka yang paling gede yang mendapatkan prestasinya gitu, yang mendapatkan penghargaan lah kayak gitu. Kalau mahasiswanya banyak, gimana Pak ngitungnya, Pak? Nah, ini kan dibuatnya, makanya dibuat SPK itu kan sistem, Ron. Artinya kita buat menggunakan platform website, mobile. Ya, artinya ketika kita cuma tinggal ngambil data doang kan, ini ada tinggal input ya. Input doang berat gitu, ngitung sendiri lah nanti perankingannya. Iya sih, iya. Tugasnya programmer itu. Nah, makanya biasanya kebanyakan ya tadilah mahasiswa-mahasiswa kita banyak yang ngambil di SPK karena perhitungannya sebenarnya paling gampang diimplementasiin di bahasa pemrograman. Kan cuma tinggal bagi kali gitu doang kan, nggak ada yang aneh-aneh gitu sebenarnya mah. Asal kita paham alurnya. Gitu. Oke, ada yang tanyakan lagi nggak? Cukup, Pak.
Oh, udah ngantuk kayaknya. Gini nih. Belum sih Pak, masih penasaran Pak sebenarnya Pak. Penasaran yang mana? Masih pengen ngitung-ngitung Pak. Iya sih ya. Iya, kalau luring enak nih sambil megang kertas. Iya. Di sini juga Iya. megang kertas tapi Ngotret gitu ya. Iya. Atau gini, ini kan udah beres nih pertemuan 3. Soal evaluasinya itu mau di-share hari ini atau besok? Evaluasinya mau Pak. Pak, waktu pengerjaannya berapa lama? Nah, request dari kalian mau berapa lama? Saya fasilitasi deh. Bari Pak yang sibuk. Oh iya ya. Gimana Ki? Ya, saya mah apa ya? Kalau misalkan di-share besok, ya paling malam Pak ya. Iya, di-share besok malam. Di-share sekarang juga malam. Kan sekarang udah malam. Enggak. Artinya batas pengumpulannya gitu Pak. Oh, batas pengumpulannya mau kapan? Besok malam paling Pak. Di-share-nya mau besok, nggak sekarang aja. Kalau di-share-nya sekarang gitu Pak. Terus pengumpulannya besok malam. Boleh. Asal konsisten aja. Iya Pak. Kalau lewat dari Yakin. besok, kalau besok nggak akan saya terima. Gimana? Mending minta 2 hari bro, biar aman lu. Oh ya udah. Ya udah siap. 2 hari kelamaan nggak? Jadi kita Besok. pertemuannya berapa kali lagi Pak? Udah beres, tinggal evaluasi aja nih. Oh, evaluasi terakhir Pak gitu Pak maksudnya. Iya, evaluasi itu saya kirim Iya. soalnya di kuliah online. Kalian kumpulkan juga dari kuliah online juga. Jangan lupa di-scan gitu. ya. Oh iya Pak. Iya Pak. Dikerjakan di-scan. Sebenarnya kalau misalkan penasaran tadi cara ngitung-ngitungnya, mau belajar ngitung luring, sebenarnya saya standby di kampus kebetulan minggu ini. Oh. Kebetulan. Sebelum saya share soalnya, kalau saya share soalnya ya nggak bisa lah nantinya pakai soal saya lagi, Pak ini soalnya Pak, coba Pak hitung gimana gitu. Saya ngerjain. Gitu. Ya udah. Gimana Ron? Mau kapan Ron? Soalnya kapan di-share? Intinya kalau misalkan soal udah di-share, nggak boleh nanya luring saya. Tapi kalau soalnya belum di-share, boleh nanya luring saya. Boleh nanya face-to-face. Nanya, Pak, yang kemarin gimana sih? Gitu. Boleh. Terserah. Mau di-share-nya kapan? 1 menit lagi loh. Nanti join lagi lah buat nentuin prosedur ininya, evaluasinya. Iya Pak. Evaluasinya. Ya, nanti Kalau langsung. di chat WhatsApp juga nggak apa-apa. Oh, di chat WhatsApp aja. Iya Pak. Oh, iya yaudah di deh. WhatsApp aja Pak. Jadi deh kalau di chat WhatsApp aja, saya tutup aja ya kuliahannya ya. Iya Pak. Iya Ya, Pak. Oke. Nanti bisa dirundingkan lagi masalah evaluasi. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mungkin saya akhiri ya perkuliahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.